Teteh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, hari ini Pak Segar akan membahas pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, ada Teteh, pada pembelajaran kali ini subtema 1 yaitu kita akan belajar kewajiban dan hakku di rumah. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Pada pembelajaran ke-1 bagian ayo mengamati, amati gambar berikut. Nah, nanti buatlah pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Dan Teteh dapat membuat kalimatnya dengan kalimat kata tanya, yaitu apa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, dan yang lainnya. Nah, sebagai contoh, Pak Segar akan coba membuat kalimat tanya. Apakah Siti mendapatkan hak dan kewajibannya di rumah? Kemudian, apakah Siti suka melakukan kewajibannya? Nah, ada Teteh, cobalah buat kalimat tanya masing-masing ya. Baik, ada Teteh. Selanjutnya, pada bagian ayo membaca, bacalah dengan suara senyap pada teks bacaan berikut. Artinya, ada Teteh dapat membacanya dalam hati tanpa bersuara. Namun, sebagai contoh, Pak Segar akan membacakan cerita ini ya. Simak baik-baik dan Teteh. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Lakukanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, ada Teh. Nah, cobalah baca kembali teks bacaan berikut dengan membaca dengan senyap atau baca dalam hati dan simak baik-baik bacaan tersebut. Semangat! Nah, baik, ada Teteh. Selanjutnya pada bagian ayo menulis, bacalah hak-hak yang didapat oleh Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, baik, ada Teteh. Perhatikan tabel hak Siti dan saran yang menunjukkan kewajibannya. Pertama,
mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Sarannya adalah sayangilah ayah dan ibumu. Lalu ada hak Siti mendapat perawatan dari ayah ibu. Nah, saran yang menunjukkan kewajibannya adalah berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Lalu keadaan Siti mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Nah, saran yang kita berikan harus manfaatkan waktu bermain bersama ayah dan ibumu. Lalu bagian ketiga, keadaan hak Siti dapat bercerita kepada ayah ibu. Nah, saran yang menunjukkan kewajibannya adalah bercerita menggunakan kata-kata yang sopan pada orang tuamu ketika akan bercerita. Lalu selanjutnya, keadaan hak Siti saat mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Nah, saran yang harus kita sampaikan adalah belajarlah dengan tekun dan membanggakan kedua orang tuamu karena sudah mendapat perhatian dari ayah ibu saat belajar. Lalu yang terakhir, keadaan hak Siti saat mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Nah, mintalah bantuan kedua orang tua dengan tutur kata yang baik saat meminta pertolongan ataupun bantuan. Nah, baiklah Adan Teteh, itu merupakan hal-hal yang harus kita lakukan saat mendapatkan hak dari ayah dan ibu kita. Adan Teteh harus melakukan kewajiban-kewajiban saat di rumah yang didapatkan dari orang tua kita. Baik, dan Teteh, selanjutnya pada bagian ayo berlatih kita akan belajar materi matematika. Perhatikan dan simak baik-baik. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, Adan Teteh, untuk menjawabnya silakan simak baik-baik pada jawaban yang Pak Segar sampaikan pada video ini. Nah, Adan Teteh, untuk menjawabnya, ayo kita sama-sama menentukan kemungkinan-kemungkinan yang menjadi jawaban dari persoalan di bawah ini. Jumlah hari belajar yaitu seluruhnya 365 hari. Kemudian hari belajar di sekolah yang contoh yang pertama yaitu 250 hari. Kemudian hari belajar di rumahnya 115 hari. Lalu kita jumlahkan 200 tambah 115 sama dengan 365 hari. Nah, ayo kita jawab kemungkinan-kemungkinan yang belum pada tabel yang masih kosong. Nah, untuk menjawabnya, jika Pak Segar menuliskan angka 200 pada hari belajar di sekolah, kemudian berapa hari belajar Siti di rumah? Nah, dengan menentukannya kita dapat menghitungnya, yaitu mengurangi angka 365 dikurangi 200 dengan cara dikurangi bersusun ke bawah, yaitu 5 dikurangi 0 sama dengan 5,
6 dikurangi 0 sama dengan 6. Dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya adalah 165. Nah, 200 tambah 165 yaitu 365. Nah, lalu kita coba menuliskan angka 150 pada hari belajar di sekolah. Kemudian caranya sama. Kita kurangi angka 365 dikurangi 150. Nah, Aden Teteh, kita hitung 365 dikurangi 150 yaitu 215. Maka kemungkinan yaitu 150 ditambah 215 adalah 365. Selanjutnya, Aden Teteh cobalah berlatih dari angka yang Pak Segar tulis di sini. Aden Teteh tentukan kemungkinan hari belajar di rumah Siti, ya, dengan cara jumlah hari belajar 365 dikurangi hari belajar di sekolah. Nah, Aden Teteh coba tentukan hasilnya. Aden Teteh pada halaman 6 pada bagian ayo berlatih mencoba, Aden Teteh silahkan untuk mengisi dan mencobanya di rumah ya, dengan kemungkinan yang ada. Oke, semangat Aden Teteh. Baik, Aden Teteh, terima kasih banyak telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga Aden Teteh tetap semangat dalam belajarnya. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan atau ucapan pada video ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah Aden Teteh. See you at the next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.